Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, sungguh besar hikmat-Mu, sungguh besar pertolongan dan kasih-Mu kepada setiap kami. Hari demi hari, minggu demi minggu kami lewati. Sampai hari ini, di minggu pertama, di bulan yang baru November 2024 ini, Tuhan masih menyertai kami. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kamilah yang sering merasa Tuhan tinggalkan kami. Padahal kami yang sendiri, yang kurang iman, kurang bertumbuh dalam Tuhan, tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kami berkesimpulan Engkau tinggalkan kami. Biarlah hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bukan hanya sebatas slogan Immanuel, tapi sungguh-sungguh kebenaran itulah yang menguatkan kami untuk dapat terus bergantung dan bersandar kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, sampaikanlah isi hatimu kepada jemaat-jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka, mungkin dengan keluarga, anak, cucu, menantu yang sedang bergumul, atau mereka sedang bergumul dengan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Keputusan-keputusan yang harus diambil, biarlah Engkau berfirman, demi Kristus, tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Biar Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini kita akan bicara tema dari Kisah Rasul kembali. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan diajar untuk pantang menyerah. Tidak gampang untuk tidak menyerah. Karena natur kita sebagai manusia gampang patah semangat. Kalau yang kita harapkan sudah tidak terjadi, kita usahakan lagi tidak terjadi lagi. Kita lakukan lagi tidak sesuai kenyataan. Kebanyakan kita akan menyerah. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu, kita membaca bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama, umat Israel, umat pilihan, termasuk kepada Nabi Yehezkiel, kamu harus tidak boleh segan-segan ingatkan orang untuk mendengar berita Injil keselamatan. Waktu itu pasti bukan Injil di dalam Yesus Kristus yang kita sudah tahu di dalam Perjanjian Baru. Tapi Yehezkiel diingatkan, ingat ada Allah Israel, umat Allah yang berjanji Yesus Kristus nanti akan dilahirkan. Maka Yehezkiel sebagai penjaga umat Allah harus kasih tahu. Kalau salah dikasih tahu, kalau benar ya puji Tuhan. Terlepas dari apakah orang yang dikasih tahu oleh Nabi Yehezkiel itu tidak mau mendengar, itu bukan lagi urusan Yehezkiel. Tapi kalau Yehezkiel tutup mulut, berdiam diri, tidak kasih tahu kalau ada orang yang bersalah, maka Alkitab katakan, maka darahnya aku akan tuntut daripadamu. Apa artinya saudara? Artinya Tuhan menuntut tanggung jawab kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, pengurus gereja, memberikan satu edukasi, memberikan satu koreksi yang baik untuk gereja Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama. Tapi saya percaya ini juga berlaku secara personil, pribadi kita. Baik dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, kita membaca bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, para rasul, para gembala, hamba Tuhan, termasuk obrolan-obrolan di dalam gereja-gereja yang menggembalakan jemaat, selalu mengatakan bahwa begitu pentingnya. Kemarin saya bicara dengan seorang gembala yang katakan, ada beberapa gereja yang saya sensus jemaatnya sudah habis. Artinya yang umur berusia lanjut makin lama makin banyak dan akhirnya dipanggil pulang, generasi mudanya tidak muncul, akhirnya yang ibadah cuma dia dan istri dan anaknya. Ini terjadi saudara. Di konteks lingkungan
sinode, gereja, GKRI maupun di sinode lain. Kenapa seperti itu? Maka di bagian awal sebelum kita lihat teks firman Tuhan, saya mau mengingatkan kalau di dalam teks pertama, kalau kita tidak memberitakan kabar baik, silakan slide-nya. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, cerita keselamatan kepada orang lain, maka kita seperti ibaratnya sedang menggali apa? Menggali kuburnya sendiri. Dari obrolan dengan para gembala dan hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja, mereka menyadari, betul Pak, betul. Dari berbagai sinode, saya ketemu dengan berbagai sinode, para gembala dan hamba-hamba Tuhan. Ketika gereja berhenti untuk bersuara menceritakan kabar baik kepada orang lain, terlepas dari orang itu tidak mau menerima, menolak, pokoknya aku tidak mau, itu urusan dia. Tapi gereja tidak boleh berhenti. Maka nanti hari Kamis saya bicara juga tema tentang bagaimana kita terlibat di dalam misi Tuhan. Misi Tuhan, baik personal pribadi. Ada orang-orang yang terus keraskan hati. Saya doakan teman saya waktu kuliah sampai 15-25 tahun, dan saya bersyukur hatinya keras. Saya pernah ajak KKR waktu itu saya masih kuliah, dan dia ikut sekali, habis itu gak mau lagi. Saya dekat sekali dengan sahabat ini. Akhirnya puji Tuhan, satu hari saya tanya, saya sekarang sudah beribadah di satu gereja yang baik, yang mengajarkan firman Tuhan. Aduh, hati saya senang, karena saya merasa ini teman nginep malam buat kuliah. Waktu itu saya di arsitek, jadi nginap dari malam sampai pagi, udah seperti keluarga sendiri. Tapi mengapa kalau dia nanti dipanggil pulang, meninggal, lalu tidak mendapatkan anugerah keselamatan? Maka saya cerita dan dia tetap tidak gubris. Sampai akhirnya itu ada KKR, saya ajak, lalu dia dengar, nggak tahu, saya ingat waktu itu pendeta Awan Datu almarhum yang sampaikan firman, nyanyi pujian, pulanglah, pulanglah, Tuhan menunggu. Dalam hati saya, mungkin ini buat teman saya juga supaya dia mempersiapkan hati. Tuhan pasti buka tangan, tunggu kau pulang. Itu 30-40 tahun yang lalu. Saya ingat itu, saya bawa dia ke daerah Samanhudi sana. Saudara, bagian saya, terus jangan menyerah. Termasuk gereja ini, GKRI Kelapa Gading. Dan GKRI gereja-gereja lokal yang lain. Kalau kita tidak lagi mau melakukan, memberitakan apa yang Tuhan perintahkan, gereja ini pun tinggal pendetanya sama keluarganya, dengan ada yang sudah terjadi di beberapa gereja. Saudara, ketika saya melihat bagian ini, maka tidak ada pilihan. Saudara dan saya harus terus menerus. Namun timbul persoalan. Ketika kita sudah berusaha lakukan yang terbaik dalam kurun waktu tertentu, lalu sepertinya kita buang garam ke laut, gak ada hasil Pak. Maka hari ini saya mau coba mengajak saudara melihat apa bedanya menyerah dan berserah. Beda gak saudara? Menyerah dengan berserah, beda saudara? Beda ya. Sebagian kita tahu bahwa beda Pak. Menyerah dengan berserah. Kalau menyerah konotasinya negatif atau positif? Lebih negatif ya. Kalau saya melihat beberapa artikel dan kamus, dia katakan menyerah itu apa ya? To give up. Iya, give up. Ada gak lagu pujian? Aku menyerah. Nggak ada ya? Lebih cocoknya, aku berserah. Surrender, berserah. Kalau menyerah, Pak, kayaknya itu orang gak punya iman. Kenapa? Belum apa-apa udah nyerah, gitu kan? Belum apa-apa udah nyerah. Tapi saya tanya, kalau dia sudah apa-apa, tadi belum apa-apa. Kalau dia sudah apa-apa, udah lakukan semuanya, terus belum ada perubahan. Baru next stepnya, aku berserah, I surrender all, semuanya. Kata menyerah, ada gak di Alkitab? Saya cari, klik menyerah, ternyata ada. Yang gak ada berserah dalam
Alkitab Bahasa Indonesia. Kata menyerah itu artinya tadi to give up atau to give way, kasih aja udah, give way, kasih jalan, kasih aja, give up, angkat tangan. Saudara buka di dalam Kisah Rasul 27 ayat 15, di sana dikatakan, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan, ini angin timur laut, Euroklidon. Angin laut pada waktu musim winter, sebelum winter, autumn, seperti bulan November, Desember ini, itu di Eropa sana, tempat Paulus waktu itu ada di kapal, dihajar oleh angin timur, Euroklidon namanya. Maka akhirnya seluruh nahkoda, seluruh orang-orang pintar di kapal itu udah berusaha, udah dah bohwat, udah nggak tahu lagi. Mau bagaimana? Buang aja semua muatan. Maka timbullah ayat 15. Kapal itu dilanda, tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kata Lukas yang menulis Kisah Rasul, kami termasuk Paulus yang ada di dalam bersama Lukas yang tulis Kisah Rasul, kami gave way, menyerah saja. Biarkan kapal kami terombang-ambing. Boleh nggak menyerah? Sekarang saya tanya, boleh nggak kita menyerah? Kalau kita bilang, nggak boleh menyerah Pak, harus terus. Loh, ini Alkitab. Ketika orang-orang pandai profesional nahkoda udah berusaha, ini nggak sanggup hadapi angin timur laut ini, Euroklidon ini. Udahlah, kita menyerah. Baru tadi, aku berserah. Di dalam kata berserah, to surrender, artinya kalau di dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, commend you to God. Aku serahkan kamu. Ini artinya berserah, tapi nggak ada kata berserah. Artinya waktu saudara udah do the best, lakukan yang terbaik, nggak bisa juga, kita masuk fase kedua. Aku berserah. Aku di dalam bahasa Alkitab Indonesia, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Ini juga terjadi di dalam banyak bagian firman Tuhan ketika Paulus berpisah dengan para pengurus di Efesus dan sebagainya. Aku serahkan kamu semua kepada Tuhan, para pengurus. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini perpisahan, saudara. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Saya nggak mau Pak berpisah, saya mau bertemu terus Pak, nggak bisa. Saya mau selama-lamanya Pak umur 50, nggak bisa. Saya mau umur 27 terus Pak, udah 38 sekarang. Saya maunya muda terus Pak, nggak bisa. Kemarin saya ketemu dalam acara pernikahan family, dia bilang, aku pengen tanya nih. Tanya apa? Saya bilang, kamu kan pendeta. Iya, kita kan temen, aku mau tanya. Nanti, ini udah umur lakcap nih, dia bilang. Maksud kamu? Nanti kalau gue mati, gue masuk surganya surga mana ya? Maksudnya, langsung ke surga atau gue ditampung dulu? Tapi gue udah di surga kan? Ditanya. Dia bilang, karena aku udah umur 60-an nih, dia bilang. Jadi udah mulai mikir, anak-anak udah pada mulai mungkin ada yang menikah, ada yang sudah mandiri, dia berdua lagi sama istrinya. Terus dia mulai mempertanyakan itu. Dan dia ngobrol dengan banyak orang-orang, bahkan dia ikut grup apologet. Apologet itu orang-orang yang terpanggil untuk mempertahankan firman Tuhan bilang apa. Padahal dia bukan hamba Tuhan. Saking banyak waktu, udah selesai semua hidup dia. Jadi dia bilang, nanti gimana? Saya bilang, kita sebetulnya udah bikin PA tentang intermediate state, ya. Terus kemarin di hari Sabtu ada komsel dengan pemuda tanya, Pak, boleh nggak dikubur atau dikremasi? Teman saya berselisih dengan saya, nggak boleh dikremasi, dibakar, mesti dikubur. Jadi dia bingung, kremasi, kubur. Terus saya tanya ngobrol dengan pemuda ini, kalau saya sih Pak, mendingan dikremasi loh, nggak ngerepotin orang-orang. Ini kata seorang youth yang masih usia 20-an. Saudara, ada banyak isu
Ada banyak isu yang membuat kita bertanya-tanya. Sampai di satu titik akhirnya kita belajar, Tuhan, aku sudah kerjakan bagianku. Engkau lihat hatiku, Engkau lihat perjuanganku, Engkau lihat segala sesuatu. Tetapi sekarang aku menyerahkan kepadamu. Itulah berserah. Semua kita, satu hari kita akan berserah. Suka tidak suka, mau tidak mau. Hari ini 3 hal yang saya ingin sampaikan supaya kita ingat poin-poin dari teks Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 25 terkait dengan bagaimana pemahaman yang benar. Kapan kita harus berserah? Kapan kita tidak boleh menyerah? Ini susah saudara, sensitif karena sifatnya personil. Kita lihat teks firman Tuhan, Kisah Rasul 5 ayat 17. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 5 17, 1, 2, 3. Akhirnya mulailah imam besar pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Siapa imam besar? Imam besar ini ada 2, yang sedang menjabat waktu itu Hanas namanya. Dan dia dari aliran Saduki, mazhab itu aliran. Maka orang Saduki punya pemahaman firman Tuhan hanya dari kitab Kejadian sampai kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab. Kitab Taurat selanjutnya aku tidak percaya. Itu orang Saduki yang punya kepala namanya Hanas, jadi imam besar. Seluruh pengurus di dalam bait Allah harus tunduk sama si imam besar. Maka orang Saduki punya pemikiran bahwa jiwa kekekalan enggak ada. Maka berbeda dengan orang Farisi, seperti Nikodemus misalkan. Orang Saduki ini, kalau orang selesai meninggal, ya sudah. Jiwanya enggak kemana-mana. Jiwanya kemana? Lenyap. Dia tidak percaya kebangkitan orang mati, tidak percaya jiwa itu kekal. Orang Saduki juga lebih percaya rasio, pikiran. Maka ketika para rasul diwakili oleh Petrus, cerita tentang Yesus Kristus, karena Tuhan bilang, kumpul ya di Samaria, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi, kamu harus menjadi saksiku. Khotbah minggu lalu dalam bentuk kesaksian. Saudara, maka ketika imam besar ini melihat bahwa para pengikut Petrus, Yohanes, Yakobus, 3 soko guru ini, dan pengikut-pengikut yang lain makin lama makin banyak, dari 12, 3.000, 5.000, akhirnya makin banyak orang ikut rasul-rasul. Apa yang terjadi? Cilaka ini, cilaka. Kalau kayak begini kita bisa kehilangan penghasilan. Karena bait Allah itu diatur oleh imam besar dan para pengikutnya, kroni-kroninya. Kita akan kehilangan money. Jadi Alkitab katakan mereka bertindak. Mari kita bertindak, jebloskan rasul-rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan ke dalam penjara kota. Kayak semacam tahanan sementara, tapi pengawalan ketat. Alkitab mencatat alasan mereka adalah sebab mereka sangat envy, iri hati. Sudah waktu saya cari tahu, kenapa ya orang bisa iri hati? Kenapa orang selevel imam besar masih bisa sangat iri hati? Ternyata Tuhan menjawab, jangan heran. Dari perjanjian lama juga udah begitu. Kalau kamu baca kitab Kejadian, Kain iri hati dengan siapa? Dengan Habel. Yusuf diiriin oleh saudara-saudaranya yang 11. Saya nggak tahu si Dina termasuk apa enggak. Kemungkinan termasuk 11. Karena dia yang dapat jubah yang maha indah.
Saul iri hati kepada siapa? Daud. Sampai kalau lagi iri hati dia ambil lembing, tombak, lemparin aja, mati lu sekalian. Biar gua nggak usah iri hati lagi sama kamu. Itu Saul. Padahal Daud salah apa? Dia bantuin perang, kepalanya si Goliat udah gak ada yang berani diputusin sama dia. Ini Raja Saul, aku sudah kalahkan musuh. Daud salahnya apa? Waktu kamu dirasuk setan gak karu-karuan gitu, ngaco, Daud ambil kecapi, ambil gitar, main. Tuhan adalah gembalaku. Tiba-tiba gimana? Setannya, iblis roh jahatnya pergi gara-gara main musik. Berarti Daud diurapi oleh Tuhan. Dosa apa aku? Sampai dia ngobrol sama anaknya yang namanya Yonatan. Mungkin manggilnya Tan kali ya. Tan, gua nih salah apa sama bapak lu? Kok bapak lu mau bunuh gua berapa kali? Kata Yonatan, gua juga bingung. Lu kan sahabat gua udah bilang sama papi. Si Daud tuh gak ada apa-apa. Dia baik orangnya. Aku sangat mengasihi dia. Jiwaku bersatu dengan jiwa Daud. Sampai dia pesan nanti, ternyata ada anaknya namanya Mephiboset. Kalau aku mati, kamu jangan lupa sama anakku namanya Mephiboset nanti lahir. Daud mengikat perjanjian. Gak ngerti. Sebabnya adalah iri hati. Saudara, waktu saya membaca bagian ini, saya mengutip apa yang dikatakan Charles Swindoll. Dia mengatakan iri hati punya saudara kembar. Saudara kembarnya apa? Cemburu. Jadi iri hati punya saudara kembar, namanya cemburu. Kalau iri hati itu kita pengen sesuatu nggak dapet, orang lain dapet, kita iri. Kok lu aja sih yang couple kalau anakmu nilainya 90 ulangan matematika, lalu temen satu sekolahnya dapat 95, saya kasih beda 5 lah. Harap di sini nggak ada, tapi ada mami-mami, papi-papi sih jarang karena dia sekolah harus kerja, antar sekolah anak ibu. Maminya tuh bisa iri loh. Dia bilang, aduh, kok kamu dapatnya cuma 90? Gak bisa apa 95? Kayak anak teman mami. Ya ampun Mi, itu juga belajar udah susah. Dapat 90 juga udah haleluya puji Tuhan. Gak bisa, kamu mesti dapat 95 nak. Jangan kalah dengan dia. Saya waktu ingat bagian ini, ingat Amsal 14. Ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati bagaimana? Saya minum dulu. Iri hati titik bagaimana? Sekali lagi, iri hati? Masih belum kompak. Iri hati itu apa? B nih. Ngomongnya susah ya. Busuk. Membusukkan tulang. Matthew Henry bilang kalau orang iri hati, suka iri hati, lu mau cai kayak lu minum vitamin, multivitamin ini, tetap aja lu gak akan sehat, kurang lebih kayak gitulah. Tetap aja penyakitan. Karena penyakitnya timbul, penyakit dalam tubuh dari hati yang envy tadi, iri. Ada seorang pemudi, gak ada di tempat ini orangnya, dia bilang, pokoknya kamu gak boleh lebih dari saya. Kalau lu lebih dari gua pasti iri. Waduh, ini orang sadis banget ya. Anak remaja udah ngomong gini. Pokoknya kalau kamu lebih cantik, kamu lebih menarik, kamu lebih pintar, nilaimu lebih bagus, saya akan iri sama kamu. Saya kejar kamu, supaya kamu jangan lebih dari saya. Buset, dia bilang, ada orang kayak begini. Ternyata ini tipikal. Saudara nanti masuk ke perusahaan, masuk di tengah-tengah keluarga, kalau kumpul lagi Sincia, masuk di gereja, masuk tadi ke bait Allah, Imam Besar Hanas dan para pengikutnya, ada gak iri hati? Sangat iri hati. Jadi saya terhibur. Kalau ada orang iri dengan saudara,
Ada orang iri dengan saya, kita terhibur. Kok terhibur Pak? Iya, memang itu naturnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka Paulus menyamakan dosa iri hati dalam Galatia 5 ayat 20 disamakan dengan dosa penyembahan berhala, sihir, perbuatan daging, sama selevel dengan iri hati. Jadi orang yang gak bisa lepas dari iri hati seperti imam besar Hanas dan para pengikutnya adalah orang-orang yang dikelompokkan sama dengan penyembah berhala, sihir sebagai perbuatan daging. Dan Paulus dengan keras, Galatia 5, nanti saudara baca, orang ini hatinya penuh dengan kedengkian. Daud bingung, kenapa papamu iri hati? Aku gak niat melakukan kudeta, enggak. Ini Tuhan yang pilih aku juga ngumpet-ngumpet waktu Nabi Samuel datang, gua gak mau. Enggak, masih ada satu lagi, keluar kamu yang masih merah, yang masih hijau, keluar. Kamu yang akan jadi raja. Saul gak tahu. Ternyata Alkitab bilang, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul. Yang masuk roh siapa? Roh setan, roh jahat. Ngeri saudara. Maka saya gak heran waktu Paulus bilang, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau mati masuk neraka udah selesai, gak masuk surga. Kok bisa? Bukankah keselamatan itu karena anugerah Pak? Betul. Tapi ketika kita terima anugerah keselamatan, gak mungkin saudara dan saya tetap iri hati. Amin? Susah. Amin ya. Kenapa? Karena saya masih iri hati. Betul gak saudara? Kita masih bisa iri. Beda dengan jealous. Kalau jealous tuh cemburu, tadi saudara kembarnya, kata si Swindle, itu semacam ancaman. Dia merasa terancam, maka saya cemburu. Tapi kalau levelnya iri hati, dia ini apa? Udah gak bisa terima dan akhirnya akan bertindak persis seperti imam besar. Aku gak terima pengikut kamu makin banyak, 3.000, 5.000, belasan ribu, gak kehitung. Apa-apaan ini? Kita bagaimana? Udah masukin penjara. Hari ini kita diingatkan hal pertama. Persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari berujung kepada apa yang ada di dalam hati. 1 Korintus 3 ayat 3 berkata, Paulus berkata juga dalam 1 Korintus 3 ayat 3, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang masih iri hati adalah orang-orang manusia duniawi. Kalau duniawi belum jadi Kristen yang sejati. Cuma KTP-nya Kristen. Cuma di KTP-nya pendeta Kristen, penatua, majelis, pengurus, ketua komisi. Itu semua cuma identitas. Ngeri saudara. Maka Paulus katakan 1 Korintus, hati-hati. Orang seperti ini memang masih manusia duniawi, worldly, masih duniawi. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk pengkhotbah, untuk hamba Tuhan, untuk setiap kita. Waktu kita baca teks firman Tuhan, apakah aku masih iri hati? Kalau masih iri hati, koreksi diri. Tuhan, kasihani aku. Beri aku pertobatan yang sejati, supaya aku belajar mengucap syukur menerima. Kemarin dalam komsel, kamu bisa bersyukur gak kalau ngelihat ke atas orang-orang yang lebih dari kamu? Susah Pak. Kalau lihat ke bawah, orang lebih bodoh dari kamu, orang lebih miskin dari kamu, orang kurang dari kamu, lebih jelek dari kamu. Ada seorang pemuda cerita, iya Pak, kalau main game dia dapat senjatanya yang gak bagus. Saya ketawa-ketawa, saya senyum-senyum, saya senang dia kalah. Jadi saya bisa bersyukur kalau melihat kegagalan orang lain. Kalau lihat keberhasilan orang lain, dia dipakai Tuhan, dia udah lebih sukses hidupnya. Kayaknya susah Pak, gimana ya? Nah gitu. Mari kita koreksi, saya pun koreksi hati. Apakah ketika ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih berhasil, lebih sukses, saya Tuhan terima kasih, temanku selesai duluan, dia sudah menikahkan anak-anaknya sudah mandiri, anak-anaknya sudah berhasil. Tuhan bersyukur,
untuk kebaikanmu, buat temanku, buat saudaraku. Supaya berkat yang sama, kalau kita memberi salam, salam itu akan dia terima. Tapi kalau dia tolak salam saudara, Alkitab katakan apa? Salam itu akan kembali kepadamu. Itu firman Tuhan. Shalom, damai, sejahtera Tuhan kembali kepada kita. Bagian kedua, kalau saudara sudah seperti para rasul, masuk tahanan, pasti obrolan Petrus, Yakobus, Yohanes dengan rasul-rasul yang dipenjarakan, mungkin diwakili 3 orang, kita salah apa? Orang kita nggak merampok, kita nggak korupsi simpen uang 1 triliun, kenapa gua dipenjara? Kenapa dikasih jaket orange? Mungkin obrolan-obrolan terjadi. Alkitab tidak tulis. Tapi di dalam obrolan-obrolan itu mereka juga ingat, ini kan Tuhan Yesus pernah bilang, kalau kamu mau ikut aku, kamu akan mengalami banyak apa? Penderitaan karena aku. Bukan karena kamu berdosa, bukan karena kamu malas-malesan tidak dapat bekerja, tidak dapat penghasilan, bukan. Tapi kamu udah berusaha. Kamu sudah menceritakan kabar baik. Sekarang kamu masuk penjara. Tuhan tahu anak-anaknya. Amin saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di ruangan ini termasuk saya, kita bergumul Tuhan di hadapan-Mu. I have done my best. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah mengasihi-Mu. Aku sudah melayani-Mu. Aku sudah beritakan, kasih tahu temanku. Aku sudah jemput dia, ajak ke gereja. Dia masih juga hidup di dalam dosanya, teman baikku itu. Sekarang aku berserah. Kisah Rasul 5, 19 dan 20 dan 1 ayat bagian 29-nya. Kita baca. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya apa? Saudara perhatikan, apakah Tuhan biarkan hamba-hambanya, anak-anaknya kesulitan, menderita, enggak ada harapan? Enggak, saudara. Kata pasrah tadi, berserah, bukan pasrah, hopeless, bukan. Di dalam Tuhan, ketika kita berserah, menyerahkan kepada Tuhan, itu yang tepat. Kata pasrah itu seolah-olah enggak ada oknum yang memimpin hidup kita. Gua pasrah. Pasrah sama siapa kamu? Enggak tahu, pokoknya gua pasrah. Mungkin gue pasrah sama alam semesta. Karena kemarin ada seorang teman, papaku tuh percayanya bukan kepada Tuhan, percayanya kepada universe, alam semesta. Puji Tuhan, akhirnya papanya boleh mengenal Tuhan. Jadi waktu di dalam pergumulan di penjara, Tuhan tahu Petrus, Yakobus, Yohanes, you are not alone. Kamu orang tidak sendiri, ada aku. Maka dengan mudahnya Tuhan bilang, malaikat coba tolong itu. Pintu-pintu penjara kan digembok, dikunci, ada penjaganya. Bebaskan Petrus. Caranya gimana? Terserah kamu. Mungkin. Karena kalau kita baca, ini Petrus dan rasul-rasul lain keluar sampai di bait Allah, penjaga masih. Saudara tahu penjaga Romawi itu lengkap semua. Pakai selengkap senjata sebagai prajurit Romawi. Semua masih dalam posisi. Dalam hati saya, itu saudara kalau baca tentang pemerintahan Romawi, kalau sampai ada tahanan keluar, urusannya gimana? Mati itu. Gak ada ampun. Penjaganya mati kalau ada tawanan bisa kabur. Kalau sekarang kan gak begitu. Tapi waktu itu pemerintah Romawi sadis. Pastilah minimal minum kerating deng supaya nggak ngantuk, ngopi supaya tetap kayak orang mau nyetir. Tapi kenyataannya orang-orang bilang, orang-orang di penjara, para rasul sekarang sudah ada di bait Allah tuh, dibebaskan itu. Heboh, cek ke penjara, gimana? Semua masih rapi, gembok masih ada, pasukan pengawal patwal masih ada di sana. Siapa yang melakukan itu? Tadi Yud nyanyi apa? Tuhan memimpin kita
tidak menyerah, dan Tuhan berperkara. Mujizat yang Tuhan lakukan kepada para rasul. Enggak usah nyanyi-nyanyi minta mujizat, nyata mujizat, enggak. Tuhan tahu kapan harus buat mujizat. Maka saudara, kalau kita menghadapi kesulitan di dalam pelayanan, dalam keluarga, karena kita sudah mengerjakan bagian kita, percaya Tuhan pimpin langkah-langkah kita. Amin. Jalani saja hidup ini dengan penuh takut akan Tuhan. Nanti nextnya seperti apa kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Membela, Tuhan tahu tidak akan membiarkan saudara dan saya. Yang terakhir, Kisah Rasul 5, kita lihat ketika ada perintah seperti itu, maka para rasul ambil keputusan apa? Apakah Petrus mungkin juga ada obrolan? Nes, dia ngomong sama Yohanes, kayaknya kita mendingan mancing lagi dah. Kita ngejala ikan lagi, percuma. Aku melayani Tuhan, katanya Tuhan Yesus hidup, dia bangkit. Memang sih kita lihat, tapi kok kita di penjara? Gimana menurut kamu, Yakobus? Setuju? Kita balik lagi aja lah, jadi penjala ikan. Mungkin ada obrolan tempat itu. Tapi saya juga yakin di antara mereka ingat firman Tuhan. Jangan, Tuhan sudah bilang, kamu harus menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Waktu saya renungkan bagian terakhir ini, Tuhan, kalau para rasul waktu itu nyerah, belum apa-apa, udah gak mau lagi, akhirnya saudara dan saya tidak mendengar firman Tuhan. Amin. Obrolan dengan seorang teman kemarin, dia bilang, saya bingung, kenapa ya di antara murid-murid Yesus Kristus kok matinya pada tragis semua ya? Matinya pada ada yang dikulitin, dia bilang, ada yang dipenggal, ada yang ditarik pakai kuda, ditarik badan kepala pisah, serem-serem banget itu ya. Emang saya bilang, menurut kamu kenapa? Ya mestinya kalau jadi orang Kristen kan nggak boleh dong mati kayak begitu. Matinya baik-baik semua. Salah kamu, saya bilang. Kok salah? Firman Tuhan bilang, di atas kayu salib, sebentar kita roti perjamuan. Justru ketika kita, inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan lewat penderitaan. Apakah kita cari-cari penderitaan? Ya gak usah juga. Gak usah dicari-cari juga bisa datang kesulitan. Tapi waktu kita menderita, mari introspeksi. Apakah penderitaanku karena aku berdosa, karena aku bersalah, minta ampun Tuhan, bertobat. Tapi kalau kamu sudah di dalam Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang terakhir ini, tetaplah bagaimana? T-A-A-T, tetaplah taat pimpinan Tuhan buat hidup kita. Maka para rasul tidak takut kematian. Bahkan Petrus, sang pemimpin dari orang Yahudi, aku gak mau mati kepalanya di atas, aku mau mati kepalanya di bawah. Aku gak layak mati seperti Yesus Kristus yang disalib, kepala di atas, kaki di bawah. Banyak tradisi gereja mengatakan dia disalib dengan bentuk salib huruf X, macam-macam pandangan. Tapi saya yakin Petrus mati dengan cara disalib. Dan dia tidak merasa layak seperti gurunya. Jadi saya bilang, kalau engkau punya anak, ini terakhir pembicaraan saya dengan teman, anakmu menderita karena kamu. Dia mengasihi kamu. Dia bilang sama kamu, Pa, Ma, Pi, Mi, aku rela kok menderita bagi papi, bagi mami. Aku rela kok susah karena aku mengasihi papi, mami. Terus saya balik tanya sama teman saya, di tengah hiruk pikuk suasana pesta pernikahan, dia pikir gitu, iya juga ya, kita pasti bangga. Betul? Bapak ibu yang punya anak, kalau anakmu begitu mengasihimu, dia rela susah, hatimu, hatiku pasti hancur. Pasti hancur. Seorang ibu ketika saya mengadakan pembekalan bilang begini kepada saya, Pak Randy, lagi break pembekalan,
saya tuh hati saya campur aduk jadi satu. Kenapa saya bilang ibu? Suami istri sudah ada umur 70 lebih dan masih melayani Tuhan. Masa anak perempuan saya bilang begini, Mam, boleh gak aku gak menikah? Maksudnya, ya aku gak usah menikah, biar aku bisa merawat papa sama mama di usia tua. Dia bilang, aduh Pak Randy, hancur gak hati? Hancur. Ketemu anak yang begitu mengasihi. Maka dia bilang, nak, kamu jangan begitu. Mama tahu kamu mengasihi aku. Tapi kamu gak perlu berkorban seperti itu sampai tidak menikah. Harus ngurus papa mama. Waktu dia ngomong begitu, saya langsung refleks, Tuhan, Engkau lebih dari seorang ibu mengasihi anak. Kalau aku mengasihimu, kalau bapak ibu sebagai anak mengasihi Tuhan, enggak usah khawatir, Tuhan pasti tidak akan berdiam diri. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Beri kami bijaksana, kapan kami harus menyerah, kapan kami harus berserah, sehingga kami tidak gampang menyerah. Namun, kalau waktunya kami menyerah, kami akan menyerah dengan catatan kami sudah melakukan yang terbaik, segala sesuatu. Namun tolong kami juga, kami sadar, secara pribadi, lepas pribadi di antara kami, mungkin belum waktunya untuk menyerah. Mungkin juga sudah waktunya untuk menyerah. Namun akhirnya kami diajar kapan waktu menyerah, kapan waktu berserah, hanya kami yang tahu secara pribadi. Orang tetangga, teman, orang tua, suami, istri, kadang-kadang tidak mengerti pergumulan pribadi kami. Namun kami bersyukur ada satu pribadi yang tahu isi hati kami. Kami percaya Tuhan yang sudah membela, tidak membiarkan Rasul Petrus, Yakobus, Yohanes, para pengikut yang lain pada waktu itu yang ditahan dalam penjara. Tuhan membebaskan mereka. Beri kami hikmat bijaksana dalam menjalani hari-hari kami, sehingga relasi kami bukan dikuasai oleh iri hati sebagai tanda manusia duniawi, tanda orang yang bukan pemilik sorga kerajaan-Mu. Tapi sebaliknya hati kami dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan. Pimpinlah jemaat-Mu memahami teks firman Tuhan, memahami khotbah, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, untuk bergumul dengan setiap kebenaran, bukan melempar kepada orang lain, ini buat kamu bukan untuk saya. Tapi itu kami boleh cerna. Kasihani kami Roh Kudus, kasihani umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu GKRI Kelapa Gading, hamba-Mu, setiap kami dalam tangan Tuhan. Demi Kristus kami bersyukur buat firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dengan tetap berdiri kita membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan naikkan satu pujian, bait pertama saja.
mempersiapkan hati kita, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa mahkota duri yang Kristus sudah tanggung. Tangan, kaki yang terpaku bagi saudara dan saya, umat tebusan. Kita naikkan pujian ini, jangan lupa Getsemani, bait pertama dan refnya. Lalu saya persilakan Ibu Pendeta Moili membacakan teks 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Ingat mahkota duri. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Silakan Bu Moili. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut perjamuan Tuhan pagi hari ini dan sudah dibaptis, saya persilakan. Bagi mereka yang belum dibaptis, dapat mendaftar untuk baptisan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian bait yang kedua dan ketiga. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Mohon ku
Jangan lupa Getsemani. Kurela segenap hati. Kurela segenap hati memikul salibku. Terima cawan, terima cawan, pahit setanya. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Musik memainkan pujian ini, saudara boleh berdoa masing-masing. Mengoreksi hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa Getsemani. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang terlewat, mohon angkat tangan. Kalau sudah semua, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Ingatlah penderitaan Kristus. Mestinya saudara dan saya yang mati di sana. Mestinya saudara dan saya yang harus menderita. Tetapi penderitaan kekal sudah Tuhan tanggung. Tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus. Orang yang percaya, orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Namun kita masih hidup dalam dunia. Ada banyak godaan, ada banyak perbuatan daging yang harus terus-menerus kita matikan dari diri kita, supaya akhirnya kemuliaan salib tampak dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya, Dia berkumpul dengan murid-muridnya, mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah
dan makanlah. Mari kita makan sambil mengucap syukur menjadi satu tubuh dengan Kristus bahkan pada saat kebangkitan kedua. Kita memegang cawan di sebelah tangan kanan kita. Darah sangat berharga, karena di dalam darah ada nyawa. Darah tidak bisa dibeli, tetapi dianugerahkan kepada saudara dan saya. Nyawa Kristus yang kita peringati lewat perjamuan Tuhan pagi hari ini, mengingatkan pikiran kita yang kotor, yang jahat, tetapi karena apa? Kepala Kristus yang dimahkotai duri. Hati kita yang iri hati, dengki, penuh kebencian, balas dendam. Tetapi kenapa Kristus yang harus ditombak, dilembing? Kaki kita yang melangkah ke berbagai tempat yang tidak jelas, bahkan menyerempet dan melakukan dosa. Kenapa kaki Kristus yang dipaku? Renungkanlah anugerah, kebaikan, darah Kristus bagi saudara masing-masing. Tuhan Yesus Kristus berkata sebelum ia disalibkan, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu, ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan Pak Beben berdoa mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih atas kesempatan pada hari ini dapat mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kiranya keselamatan yang sudah kami terima dapat kami kerjakan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sementara cawan-cawan dikumpulkan. Kita naikkan pujian Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat kita manusia dan kita ditebus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia dan menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita bangkit berdiri, bait kedua, tiada terukur. Ia tak terukur, besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya. Apakah kita senang melihat Sang Kristus di surga terang. Pujilah
bagi pengurus ada rapat mempersiapkan Natal. Bapak Ibu Saudara yang jadi pengurus diundang. Dan kita berdoa untuk beberapa pokok doa juga. Saya dengar cucu Ibu Lispa Daniel masih dirawat di rumah sakit sejak hari Selasa karena temperatur yang tinggi. Dan juga ayah angkat dari Bu Septin yang dipanggil pulang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Untuk anak Airin, anak daripada Chris dan Olive, kiranya Tuhan menolong sudah hari Selasa dirawat. Anaknya masih kecil ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan sehingga boleh membawa kesembuhan. Segala virus, bakteri, apapun penyebab, Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang Engkau pernah tumpangkan ke atas anak-anak waktu Engkau hidup, Engkau juga menumpangkan ke atas anak Airin, sehingga keluarga boleh bersuka cita melihat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Septin dan keluarga, untuk ayah angkat yang dipanggil pulang, hiburkan, kuatkan, dan boleh senantiasa Roh Kudus menguatkan. Demikian juga dengan keluarga Ibu almarhum Ibu Popi yang dipanggil pulang beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan juga menghiburkan keluarga. Dan setiap kami ya Tuhan, ingatkan kami betapa singkatnya hidup di bawah matahari ini. Kesementaraan membuat kami belajar rendah hati, tidak meninggikan diri, keterbatasan, dan melihat diri kami juga belajar bergantung kepada Tuhan. Banyak yang ingin kami doakan, juga jemaat-jemaat Tuhan yang karena kondisi tertentu tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melawat mereka satu demi satu. Ingatkan kami akan panggilan kami, mana yang kami masih harus kerjakan, kapan kami harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dalam konteks pergumulan keluarga, suami istri, anak-anak, ajar kami akhirnya bergantung, berserah, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Ajar kami terus bergumul di dalam doa, seperti Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Para kekasih Kristus, angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat dari surga, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini sampai hari Kristus datang kedua kali, hari di mana kita berjumpa dengan Dia, muka dengan muka, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan bersatu dulu sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memberi jabat kiri kanan, depan belakang. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati Sabatnya Tuhan.